Shalom semuanya, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia untuk pertemuan kali ini ya. Bersyukur dan semoga semuanya dalam keadaan sehat ya pada saat ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Papa ingin mengingatkan kembali untuk ya, semoga kalian sudah membaca ya agenda di Google Classroom dan harusnya sudah ya. Kemudian telah menyiapkan buku catatan juga beserta dengan alat tulis serta siap untuk belajar. Adapun agenda kita untuk pertemuan kali ini, yang pertama yaitu kita akan review dengan menjawab pertanyaan berkenaan dengan materi minggu lalu ya. Kemudian kita akan belajar tentang senyawa alkena dan juga senyawa alkuna, mulai dari tata nama, contoh, sifat fisik dan juga sifat kimia. Kemudian akan ada sesi tanya jawab yang akan kalian ikuti melalui Google Meet. Nah, tanya jawab ini tidak akan bersifat wajib ya, tetapi ya nanti akan ada penjelasannya seperti itu. Kemudian ada feedback. Feedback ini harus kalian isi ya, itu akan berupa pertanyaan di Google Classroom dan pertanyaannya juga akan disampaikan di video pembelajaran ini. Kemudian kalian jawab di sana nanti di Google Classroom. Sebelumnya kita akan melihat yang pertama itu Allah menciptakan segala sesuatu dengan sangat teratur. Dan dalam pembelajaran senyawa hidrokarbon, baik yang kita pelajari minggu lalu maupun yang akan kita pelajari hari ini, itu kita akan melihat bahwa di dalamnya ada pola keteraturan dari senyawa hidrokarbon. Dan ini semua tentunya akan merujuk kepada pemahaman bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah sehingga semuanya itu akan tertuju kepada Allah juga. Nah, Bapak harap ketika kita belajar ini, kalian juga bisa melihat akan hal itu. Seperti itu ya. Ya, seperti yang dikatakan tadi ya, yang pertama itu kita akan review materi dari pertemuan sebelumnya. Oke ya, coba diingat-ingat kembali nih. Apa sih manfaat dari senyawa alkana yang ada di sekitar kita gitu? Yang juga kita pelajari minggu lalu, coba kalian tuliskan di buku catatan kalian. Kalian boleh mempause sebentar materi ini atau video ini, kemudian kalian tuliskan di buku catatan kalian apa yang kalian ingat dari manfaat atau penggunaan dari senyawa alkali. Oke, silakan. Nah, salah satu dari kegunaan senyawa alkana ya tentunya sebagai bahan bakar atau LPG yang terdapat ya mungkin ada di rumah kita ya seperti itu atau kita saksikan di lingkungan kita. Nah, gambar ini mungkin membantu kita untuk mengingat materi minggu lalu. Nah, selanjutnya itu kita akan belajar mengenai senyawa alkena dan juga senyawa alkuna. Oh iya, pernah nggak sih kalian memperhatikan kejadian-kejadian berikut atau hal-hal berikut? Pertama yaitu peralatan berbahan dasar plastik, ya khususnya plastik sintesis yang ada di sekitar kita. Banyak sekali ya kita temukan plastik dalam kehidupan kita, baik itu pembungkus makanan, minuman, botol plastik, dan juga peralatan masak, uh, peralatan makan, ya, seperti itu kan ada yang terbuat dari plastik. Kemudian buah-buahan yang awalnya masih mentah bisa menjadi matang ya. Ada yang butuh proses waktu yang lama, tapi ada juga yang butuh proses waktu yang sangat singkat. Misalnya kita beli pisang yang untuk pisang goreng ya seperti itu. Kita bisa beli kemarin, kemudian hari ini sudah matang. Nah, apakah pernah muncul dalam pikiran kalian? Bagaimana bisa plastik bisa disintesis, kemudian buah-buahan bisa matang seperti itu? Kira-kira bagaimana ya bisa terjadi hal itu? Nah, kita akan bisa mengetahuinya dengan belajar apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu senyawa alkena dan alkuna ya. Yang pertama untuk senyawa alkena merupakan senyawa hidrokarbon yang mengandung paling tidak ya atau minimal seperti itu ikatan rangkap 2 karbon-karbon seperti itu. Jadi karbon berikatan dengan karbon itu membentuk ikatan rangkap 2 seperti itu. Kemudian untuk alkuna itu ya dia juga adalah senyawa hidrokarbon yang mengandung paling tidak satu ikatan rangkap 3 di dalam senyawa tersebut. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Ikatan karbon rangkap 2 dan ikatan karbon rangkap 3 seperti itu. Ya, itu adalah senyawa alkuna. Nah,
Nah, untuk rumus molekul sendiri, kita mulai dari senyawa alkana yang kita pelajari minggu lalu. Itu rumus molekulnya adalah CnH2n plus 2. Untuk alkena itu CnH2n, sedangkan untuk alkuna sendiri CnH2n kurang 2. Nah, perbedaannya itu selain rumus molekulnya itu jumlah N dari senyawa karbonnya. Itu kalau alkana bisa mulai dari angka 1, mulai dari 1, 2, atau 3, sedangkan alkina dan alkun itu minimal karbon itu terdiri atas 2 atom karbon. Karena seperti ciri yang menandainya yaitu dia harus ada ikatan karbon-karbon rangkap 2 atau rangkap 3. Jadi minimal ada 2 atom karbon ya. Nah, untuk tata nama itu kurang lebih sama ya seperti tata nama di senyawa alkana, tapi yang membedakannya akan kita lihat ya. Pertama, itu kita tentukan dulu rantai utama atau rantai induknya ya, dengan melihat rantai terpanjang yang dilalui oleh atom C rangkap 2 atau ikatan C rangkap 3 seperti itu ya, karbon-karbon. Nah, nama untuk rantai induknya itu sama dengan nama apa ya? Nama untuk senyawa alkana, tetapi perbedaannya itu di akhiran. Untuk alkena itu akhirannya ena, sedangkan alkuna itu akhirannya una. Jadi ya untuk alkana ana, untuk alkena ena, untuk alkuna una, seperti itu ya. Kemudian kita akan beri nomor pada setiap atom karbon rantai utama. Nah, untuk penomorannya itu dimulai dari ujung yang paling dekat dengan C rangkap 2 atau C rangkap 3 seperti itu. Jadi bukan berdasarkan kita lihat dari rantingnya seperti itu atau cabangnya ya. Kemudian, nah untuk format nama nih. Nah, untuk format nama itu mulai dari nomor karbon yang rangkap seperti itu. Misalnya dia di rangkap 2 maka dia awali di atom nomor 2 maka dia awali dengan nomor 2 atau angka 2. Kemudian garis mendatar dan nama dari rantai induk itu sendiri atau rantai utamanya. Itu untuk rantai lurus atau tidak memiliki cabang. Ya, seperti itu ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya dia itu adalah nah, untuk rantai bercabang itu kita perlu perhatikan beberapa hal. Yang pertama kita tentukan rantai utamanya, ini sudah pasti itu bagian pertama. Kemudian kita juga beri nomor. Itu berdasarkan letak ikatan karbon rangkap ya, dan ya sekali lagi bukan berdasarkan atom karbon yang paling dekat dengan cabang. Kemudian kita tentukan nih nomor dari tempat alkil atau cabangnya. Kita tentukan oh dia berada di atom karbon nomor berapa. Kemudian kita tentukan nama alkil itu sendiri. Nah, ya seperti nama di alkana itu kita tentukan nama alkil itu berdasarkan berapa kandungan atom karbonnya. Seperti itu. Senyawa alkena atau alkuna yang memiliki cabang itu penulisannya seperti ini, mulai dari nomor cabang, garis mendatar, nama cabang atau alkil itu, kemudian garis mendatar, nomor ikatan rangkap, garis mendatar, kemudian nama alkena atau alkuna. Dari rantai utama atau rantai induknya ya. Untuk tata nama dari senyawa alkena dan alkuna itu seperti ini ya. Ya, dimulai dari etena dan juga etuna dari yang memiliki atom karbon, 2 atom karbon seperti itu ya. Sampai seterusnya perbedaannya ya tentu di bagian akhiran saja. Itu untuk alkena itu akhiran ena dan alkuna akhiran una seperti itu. Urutannya sama seperti pada senyawa alkana. Untuk lebih paham kita perhatikan contoh ya. Yang pertama itu senyawa ini. Kita tentukan dulu apakah dia alkana, alkena, atau alkuna. Tapi karena hari ini kita belajar tentang alkena dan alkuna tentu hanya dua pilihan itu ya. Nah kita lihat ternyata di dalamnya ada ikatan karbon rangkap 2. Sehingga itu tentu adalah senyawa alkena. Langkah-langkahnya sama seperti petunjuk tadi. Kita tentukan rantai induknya. Itu rantai induknya terdapat pada yang memiliki 4 atom karbonnya ini. Ini yang menjadi rantai utamanya. Kemudian dia terdiri atas 4 atom karbon dan
penomorannya mulai dari sini ya. 1, 2, 3, dan 4. Itu kita sesuaikan dengan yang paling dekat dengan ikatan rangkapnya ya. Kemudian posisi ikatannya itu berada pada atom karbon nomor 1 karena ya dia dari 1 ke 2 sehingga yang masuk hitungan adalah dia adalah atom karbon 1. Kemudian kita tuliskan cabang atau alkil yang terletak pada atom karbon 2 karena dia berada pada atom karbon 2 ya. Dan ini terdiri atas satu atom karbonnya, namanya adalah metil. Sehingga namanya secara utuh itu 2 metil 1 butena. Seperti itu ya. Ini 4 jadi butena. Seperti itu. Contoh berikutnya. Nah, kita lihat. Di sini ada senyawa ini. Kita lihat ya, dia adalah senyawa alkena karena terdiri atas ada yang memiliki ikatan karbon-karbon rangkap 2. Nah, urutannya itu sama ya, kita tentukan rantai induknya, dia adalah pentena karena dia terdiri atas 5 atom karbon dan dia adalah senyawa alkena, jadi pentena. Seperti itu. Ya, ini ya rantai utamanya. Kemudian, kita lihat penomorannya dari ujung sini ya, ujung kiri karena sama seperti tadi, dia ada di sini ya, atom karbon rangkap 2-nya itu ada di paling dekat dari sebelah kiri. Dia ada di nomor 2. Seperti itu ya. 1, 2. Posisi ikatan rangkapnya berada pada atom karbon nomor 2 dan dia dituliskan seperti ini. Sedangkan rantingnya berada di atau cabangnya itu di atom karbon nomor 2 dan nomor 3. Dan sama ya, dia adalah sama-sama metil sehingga penamaannya dimetil. Ya, nama secara utuhnya itu 2,3 dimetil. Artinya gugus metil terletak pada nomor 2 dan 3. Garis mendatar 2 pentena karena dia dari 5 atom karbon. Contoh selanjutnya itu ya senyawa ini ya. Dia adalah senyawa alkuna ya karena dia memiliki atom karbon rangkap 3. Kemudian ya penamanya kurang lebih sama ya dengan senyawa alkuna tadi. Langkah-langkahnya sama ya, atom induknya itu yang atom C yang C-nya terdiri atas 4 ya, namanya adalah butuna seperti itu ya karena ada 4 atom karbon C, atom karbon atau C ya seperti itu, dan namanya ya ini 3 metil 2 butuna karena dia memiliki gugus metil di atom karbon nomor 3 dan ikatan rangkap 3-nya itu berada di atom karbon nomor 1 dengan ke nomor 2 sehingga 1 butuna seperti itu namanya ya. Kemudian untuk latihan nih, coba kalian tuliskan di buku catatan kalian nama senyawa tersebut. Silakan kalian tuliskan apa kira-kira namanya. Ya, kalian bisa pause dulu video ini untuk menuliskan jawaban kalian ya. Selanjutnya kita belajar tentang sifat fisika dan juga sifat kimianya. Yang pertama, sifat fisika. Nah, kita lihat dari titik didihnya. Titik lele, massa jenis itu sama dengan alkana ya, meningkat seiring bertambahnya jumlah atom karbon dalam molekulnya. Kemudian ya ini pada suhu kamar 25 derajat Celcius, C2 sampai C4 itu berada dalam fasa atau wujud gas. C4 sampai C17 dalam fasa cair dan C18 sampai seterusnya itu dalam fasa padat. Sedangkan untuk senyawa-senyawa yang memiliki isomer atau rumus molekulnya sama tapi strukturnya berbeda itu ya kurang lebih seperti ini ya. Keberadaan cabang itu mempengaruhi titik lele dan titik didih yang menjadi lebih rendah seperti itu. Kemudian kelarutan dalam air sangat rendah, sukar larut dalam air karena senyawa hidrokarbon memang bersifat nonpolar. Ya biasanya akan larut dalam misalnya CCl4 seperti itu ya, senyawa yang bersifat ya tidak yang juga bersifat nonpolar seperti itu. Polar dalam polar, nonpolar dalam nonpolar, larutnya seperti itu. Kemudian ya ini untuk titik didih dan ya titik didihnya ya, atau ya titik didih seperti itu. Untuk alkena dan juga alkuna ya. Bentuk-bentuknya seperti ini.
keberadaan cabang juga mempengaruhi ya. Semakin panjang, semakin juga titik didihnya meningkat seperti itu. Masih sifat fisika. Kemudian untuk sifat kimianya atau reaksi-reaksinya untuk alkena itu ada pembakaran, adisi, dan juga polimerasi. Nah, polimerasi ini yang bisa dikembangkan sampai saat ini sehingga bisa terbentuk bentuk polimer. Nah, polimer ini akan dipelajari di kelas 12 ya nanti ya. Nah, itu yang menghasilkan plastik seperti yang kita pelajari di awal. Jadi ternyata dari senyawa inilah terbentuk dari alkena dan juga ya seperti itu ya. Di senyawa alkena juga terjadi reaksi yang sama, hanya saja misalnya untuk penjenuhan itu membutuhkan reaksi 2 kali lebih banyak karena kan dia ikatan rangkap 3 untuk menjadi ikatan rangkap tunggal atau ya tidak rangkap ya seperti itu butuh hidrogen yang lebih banyak karena dia berikatan rangkap 3 jadi 2 kali lebih banyak daripada alkena seperti itu. Feedback untuk pertemuan kali ini, coba kalian cari tahu gitu, apa manfaat dari senyawa alkena dan alkuna dalam kehidupan sehari-hari. Itu dengan menuliskan nama senyawanya, beserta fungsi atau manfaatnya, itu minimal 2. Jadi 2 untuk alkena dan 2 untuk alkuna. Ini akan dijawab di Google Classroom dan perlu diperhatikan bahwa ini wajib untuk dikerjakannya. Jadi saya akan lihat kalian harus menyelesaikannya sebelum jam pembelajaran hari ini berakhir. Seperti itu, jam pembelajaran kimia ya. Oke, seperti itu. Nah, kalian juga akan mengikuti Q&A. Ini tidak wajib, tapi kalian yang membutuhkan silakan akses di link Google Meet pada Google Classroom. Seperti itu. Nah, kalian segera akses. Dan kalau kalian tidak butuh, bisa langsung skip. Dan lanjut untuk mengerjakan feedback di Google Classroom ini. Wajib untuk kalian kerjakan. Dan sekali lagi, kalau kalian tidak mengerjakan, maka kehadiran kalian untuk pertemuan kimia minggu ini itu dianggap tidak hadir seperti itu. Jadi kalian kerjakan sebelum jam pembelajaran berakhir. Ya, pertanyaannya seperti yang tadi ya. Silakan kalian kerjakan. Dan demikianlah perjumpaan kita hari ini. Kalian silakan kerjakan yang harus kalian kerjakan dan sampai jumpa di pembelajaran kimia berikutnya atau di Google Meet setelah ini. Seperti itu. Terima kasih. Tuhan memberkati.